kalimantan ini Mosari, artinya hemat dan Mosari. Itu kalau di pelajaran ini ya, di sini. Nah, di sini Bali Parum untuk sementara karena Bali Parum, Pak. Ya, Bali Parum. Karena di sini kan di desa Keramat kita sangat-sangat min dalam pedalaman. Nah, di sini pengayatannya ini karena ditaruh di sini pelajaran ini karena bapak-bapak kita belajar menabuh ataupun anak-anak adik kata mau menari di sini juga bisa ngaturan kami artinya piuning supaya kita cepat bisa. Nah, di sini kita mohon kecerdasan atau kepandaian kepada Sang Haji Saraswati. Nah, kalau untuk seni suara yaitu gendarwo sama gendarwi itu untuk mengkidung atau menyanyi. Jadi begitulah karena ya gendrawo sama gendrawi ya itu khusus untuk mengkidung kita ngayat kepada beliau, mohon suara kita supaya bagus. Gendrawo sama gendrawi bukan gendruwo ya, kalau gendruwo beda, gendrawo sama gendrawi karena beliau adalah sebagai menguasai kidung atau suara yang merdu dan baik laki maupun perempuan. Nah, jadi demikian penjelasan dia untuk sementara karena dia tidak mempunyai pengalaman untuk memberikan materi. Terus terang aja baru sekali ini yang berbicara seperti ini dengan anak-anak, jadi dia tidak ada bahan gitu. Nah, jadi apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, yaitu yang dia sampaikan. Nah, kurang dan lebihnya nanti biar disambung atau ditambah sama Pak Gede. Ya, mungkin itu untuk sementara. Nah, nanti kalau untuk di Jawa Tengah kita masuk ke Jawa Tengah. Nanti kita jelaskan dari Jawa Tengah untuk ini apa namanya Candi Bentangnya. Untuk menjelaskan tadi Bentang ini dari Jawa Tengah. Jadi kita begitu ya. Nah, ya. Ya kita aja Pak Gede, silakan disambung karena kita nggak ada untuk tahan lagi. Ya, cuma untuk yang keluar kita pilih. Oh, itu udah yang jelaskan tadi yaitu pelingeh iratuan. Itu ada yang mengatakan iratuan juga. Nah, di sana itu untuk mengayat ide yang di jalan. Nah, itu sedahan sang yang Prajapati Sedahan juga beliau. Nah, Durga Bucari juga beliau. Nah, Buta Bucari juga beliau. Buta Wigraha juga beliau. Gitu. Nah, jadi kalau Buta Kali itu kan banyak namanya. Gitu. Jadi di sana lah beliau beristana. Ada yang kalau ingat Durga Bucari boleh, kalau ingat Buta Wigraha boleh, itu butanya. Kalau dewanya yaitu Irato yang Terbang atau Utara Brahma atau Sang Prajapati Sedahan sebagai beliau penjaga untuk keluar masuk. Sampun Bu, sampun. Nah, kalau sampun sementara yang sudah bantu Purwosanti, Santi. Yang persilakan Pak Gede untuk menyampaikan.
Anak-anak, bagi yang ingin pulang wajib menunjukkan catatannya akan diparap oleh guru ya. Jadi jangan coba-coba mengandalkan catatan kawan untuk dipinjam bawa pulang ya. Belajar mencatat semampu kalian ininya ya. Nanti kita paraf. Monggo Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Seru ini. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang tadi diberikan, yang disebutkan Bapak Mangku dan Bapak Ibu dengan Guru Mas Rahman, yang saya banggakan anak-anak Mas Rahman Pradana Dharma. Materi kita hari ini adalah materi kelas 5. Kelas 5. Malu ini yang kelas 6 sama yang SMP, apalagi yang SMA. Ini coba perhatikan dulu ya, sebentar aja nggak lama-lama. Di sini kita melaksanakan Tirta Yatra. Bapak hanya menambahkan sedikit tentang cerita. Tapi sebelumnya berbicara tentang tempat suci, kita harus berkaitan dengan pura, pusa, pura desa, pura dalam. Maka kita harus mengetahui tentang Trikayangan. Jangan sampai kita yang memiliki kita yang punya pura ini, tapi nggak tahu Trikayangan itu yang mana saja yang tergolong dalam Trikayangan. Salah satu bagian dari Trikayangan itu adalah pura apa? Coba, siapa yang bisa? Apa bagian dari Trikayangan? Trikayangan nanti nggak tahu. Aduh ini kan SMP, SMA. Apa? Pura Pusat. Di mana tempatnya? Di mana? Di mana Pura Pusat itu? Bilang di sini gitu aja susah benar kalian. Coba di mana? Di mana tempatnya Pura Pusat? Di sini. Kemudian Pura Dalam di mana? Di sana. Pasti. Bedauin apa Bedauh? Ayo. Bedauh itu utara apa selatan? Gimana kan? Ayo. Bedauh itu utara apa selatan? Hah? Ayo. Di mana? Kalian ini orang Bali apa orang Indonesia apa orang-orangan? Ayo. Pura Dalam itu berada di mana? Dicatat ya. Di selatan apa di utara? Hah? Di barat. Nggak tahu nanti kangen kau kaliannya. Aduh, susah kalau nggak tahu kangen kau gitu. Yang pertama adalah Pura Pusat. Mau dibalik-balik juga nggak apa. Pura Pusat, Pura Dalam. Apa lagi? Satu lagi? Pura Desa. Pura apa? Ayo, siapa yang tahu? Halo, ini yang laki-laki mana ini suaranya? Pura Desa. Di mana? Di mana? Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Di Pura Dalam, di sana, di sini apa di mana-mana? Di mana? Di sini di Pura Pusat ini ada 2 pura. Berarti kita Tirta Yatra ke Pura Pusat ini Tirta Yatra di 2 pura. Yang pertama adalah Pura Pusat. Coba dengarkan. Yang pertama Pura Pusat, yang kedua adalah Pura Desa. Lagi. Pada umumnya biasanya yang Bapak lihat itu di mana-mana Pura Pusat pasti berdampingan dengan Pura Desa, berada di dalam satu lokasi. Tapi nggak pasti juga, ada juga Pura Desa yang berada di luar lokasi Pura Pusat. Nah, sekarang selain Pura Desa, Pura Dalam, dan Pura Pusat itu bukan termasuk dalam
Trikayangan, bukan. Ingat, kita di sini ada pura apa aja di desa kita? Pusa, desa, dalam, apalagi Pet, Rajapati, ada beji, ada apa lagi? Pokoknya ada aja. Sekarang lima yang besar. 5 ini 2 yang tidak termasuk dalam Trikayangan. Walaupun kayak mana caranya tetap tidak masuk dalam Trikayangan. Ini sudah dibuat oleh Kukuturan. Datang ke Bali membuat Trikayangan. Setiap desa memiliki satu desa adat itu memiliki 1 Trikayangan. Kalau 2 desa adat, 1 desa adat memiliki 2 Trikayangan, nggak bisa, nggak bukan satu desa adat namanya, 2 desa adat namanya. Pura yang tidak termasuk dalam yang di sini ya, yang 2 itu, yang tidak termasuk dalam apa tadi? Trikayangan. Nah, benar. Pertama adalah pura pet, itu khusus pura itu silsilahnya berasal dari khusus dari apa namanya, yang nyungsung ini khusus dari mana? Ayo, siapa ini yang ikut di pura pet? Khusus untuk yang dari Musa. Apakah pura Musa ada di Musa? Ada. Apakah pura pet ada di Bali? Kalau ada orang Musa, ada di situ. Apakah orang di luar Musa boleh sembahyang di pet? Boleh, apa-apa, mau sembahyang di mana aja boleh. Kalau sembahyang boleh. Kalau ikut ya boleh juga, tapi nggak wajib gitu. Makanya itu khusus. Kemudian Rajapati. Nah, Rajapati ini itu bukan termasuk dalam Trikayangan. Dia termasuk apa ya? Pengulunnya. Dialah di sanalah kasarnya ngomong kepalanya. Ketika ada sesuatu di Banjaran berkaitan dengan kematian, baru di situ antara Semo dan Setra, kalau nggak salah, ada perbedaan antara Semo dan Setra. Nanti kalian PR-nya itu gampang itu PR-nya, tinggal ketik aja nanti keluar di itu. Yang mana Semo, yang mana Setra? Kuburan yang resmi itu yang ada ininya, yang ada apa namanya, Rajapatinya. Kalau nggak resmi nggak ada ininya, apa namanya, Rajapatinya yang disahkan itu ada Rajapatinya. Kalian yang SMP, SMA mungkin ada keluarga di Segirama, banyak. Apakah semua Setra di situ ada Rajapati? Nggak tahu kan? Bapak dari Ramanusara, khususnya di desa Bapak itu lebar, ada 3 Semo, 3 kuburan. Cuma 2 yang ada. Tempat Bapak nggak ada Rajapatinya. Ada 2 apa namanya, Trikayangan. Berarti ada 2 desa adat di desa. Satu desa Bukoposo. Ada di sini, ada 1 adat, desa adat. Kalau tempat Bapak 1 desa ada 2 adat. Karena banyak lebar tempatnya. Nah, berkaitan dengan Tri Mandala sekarang kalian berada di, Bapak tambahkan sedikit.
sekarang kalian berada di mana ini? Ya, Bapak tahu kalian berkaitan dengan Tri Mandala. Kalian berada di mana ini? Nista Mandala. Isinya apa saja? Terus parkiran, terus nah, sekarang yang jadi pertanyaan, di mana motor kalian? Parkirannya seharusnya di mana? Terus sekarang boleh nggak kalian kalau kecil di sini? Nggak boleh sekarang karena di sini belum ada kamar mandi. Tapi kalau sudah ada kamar mandi boleh. Kalau sekarang nggak boleh, ya? Kalau sekarang nggak boleh. Tapi kalian boleh kencing di sini, ABCD di sini. Apa itu ABCD? BAB di sini, mandi di sini. Ketika di sini ada kamar mandi, di sini boleh dibangun kamar mandi. Terserah bagaimana peletakannya di mana nanti kalau mau dibuat boleh. Karena ini adalah bagian Nista Mandala. Nista Mandala ini salah satunya adalah kamar mandi. Wajib kalau zaman sekarang. Zaman sekarang sudah modern ya istilahnya. Nggak ada lagi yang lari ke kebun. Apalagi ibu-ibu ini, yang perempuan-perempuan ini nggak mungkin lari ke kebun. Ya. Yang kedua, yang sedikit sekali ini, ketika kita ke tempat suci berkaitan dengan pakaian, baju. Ini untuk yang kelas 5, 6, 7, 8 sampai 12. Udah enggak? Berarti sampai tengah ya? Bentar lagi sampai. Ini banyak yang nggak tahu. Kalau di situ ada isian di tempat suci harus menggunakan pakaian yang rapi. Terus laki-laki jangan hanya menjadi penonton. Ayo. Bapak kira kamu lagi main apa? Catat. Ke tempat suci harus menggunakan pakaian. Pakaian apa? Kalau ke tempat suci, ya, kalau ke tempat suci itu hanya ada 2 yang boleh dipakai, bersih dan rapi. Nggak boleh ke tempat suci itu menggunakan pakaian yang kotor. Kenapa? Coba sekarang kalian pikirkan, kalian ke tempat sekarang, kalian pakai baju ladang atau baju kemarin, kira-kira temennya betah nggak? Betah nggak? Itulah sebabnya kenapa diwajibkan menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Coba nggak rapi, kompang camping nggak gitu. Kalian nyaman nggak pakai baju yang nggak gitu? Mungkin kalian nyaman aja pakai baju yang sobek-sobek kayak gitu. Tapi kan pikiran teman kalian itu terganggu. Pikiran kalian teman kalian yang tidak nyaman. Makanya sebenarnya nggak harus menggunakan pakaian adat. Tidak ada aturan untuk menggunakan pakaian adat ke kuburan. Tapi ada tapinya. Kita ini adalah berasal dari adat Bali. Siapa lagi yang disuruh membudayakan pakaian adat kita? Kalau bukan siapa? Kita harus menggunakan pakaian adat. Kenapa Bapak nggak pakai udang?
pakaian adat itu ada tingkatannya. Pakaian adat itu ada tingkatannya. Ada yang mister, ada yang madya, ada yang paras agung istilahnya. Kalau itu nanti bapak siapa, ibu-ibu pasraman nanti ini yang lebih mengerti tentang busana. Karena ibu-ibu ini suka mempayas. Ini kenang-kenang ibu ini ketawa semua ini. Jadi itu berkaitan dengan Tri Mandala. Yang pertama, kalian itu di sini kalian boleh memarkir motor ya. Lihat juga keadaannya. Jika keadaan itu memungkinkan, bawa masuk motor kalian, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada boleh dibangun WC, kamar mandi. Kemudian boleh di sini ada masak. Semua jenis masakan boleh dimasak di sini. Kemudian di sini boleh juga ada apa namanya? Boleh tempat pasraman seperti ini. Bali Paruman itu artinya bali untuk rapat, kegiatan rapat. Karena orang rapat itu terkadang lepas kontrol dalam berbicara, dalam berlaku, makanya ditaruh di Nista Mandala. Kalau tidak punya banjar, karena di sini kita belum memiliki banjar. Kemudian ini disebut Apit Surang. Ada 2 bangunan itu, yang sebelah kanan dan sebelah kiri sudah dijelaskan oleh Pak Mangku tadi. Ada yang pengen bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Bapak yang nanya. Gara, kita berada di mana nih? Hah? Yang keras. Terus di Tri Mandala bagian apa? Sagung. Sagung, ayo. Apa? Yang keras. Dengar nggak? Dita, dengar nggak? Hah? Apa deh? Apa? Bilang apa tadi? Sagungnya? Oh, nggak dengar katanya. Kurang keras. Dengar nggak deh? Hah? Dengar apa katanya? Nah, kita berada di Nista Mandala dan di Pura Pusa atau Pura Desa. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari ibu-ibu Dewan Guru. Dari saya cukup untuk sementara.